Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semua di channel YouTube ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi pengantar dasar matematika. Pada video ini kita akan membahas tentang apa itu pernyataan, kemudian apa saja operasi-operasi yang ada dalam pernyataan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video berikut. Oke, Anda semua, kita lanjutkan pembahasan tentang pernyataan dan operasinya. Yang pertama yaitu, apa itu tujuan pembelajaran kita setelah menonton video ini? Setelah mengikuti pokok bahasan ini, maka Anda semua diharapkan dapat yang pertama itu terampil dalam menemukan dan menggunakan definisi dan contoh-contoh pernyataan dengan nilai kebenaran, negasinya, dan tabel kebenaran dalam sebuah pernyataan. Untuk tujuan B, C, D itu adalah tujuan pembelajaran pada video berikutnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas pertama tentang pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan merupakan suatu kalimat matematika tertutup yang benar atau yang salah, tetapi tidak kedua-duanya dalam saat yang sama, dan biasanya disimbolkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z ya. Nah, kemudian di sini kata kuncinya yaitu dia memiliki nilai kebenarannya itu benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya. Contoh yang pertama yaitu Ria cantik bagai bidadari. Nah, dari kalimat ini kita ingin mengetahui apakah ini pernyataan atau tidak. Berarti pertama kita lihat dulu nilai kebenarannya. Ria cantik bagai bidadari. Kita tidak bisa menentukan nilai kebenaran apakah ini benar atau tidak, karena kita tidak tahu Ria yang mana yang dimaksud, subjeknya Ria ini siapa, karena tidak jelas ya. Nah, di sini kan ada katanya kalimat tertutup gitu ya. Nah, jadi ini merupakan kalimat terbuka ya. Jadi ini tidak bisa kita kategorikan sebagai pernyataan karena kita tidak tahu ini benar atau salahnya. Berarti ini tidak pernyataan. Kemudian yang kedua, di mana rumahmu? Apakah ini pernyataan? Oke, nah ini juga tidak memiliki nilai kebenaran ya, nggak bisa kita tentukan apakah dia benar atau salah. Nah, sehingga ini juga tidak termasuk pernyataan, tetapi ini merupakan sebuah pertanyaan. Nah, yang ketiga, nilai X yang memenuhi 3X dikurang 4 sama dengan 2 adalah negatif 1. Apakah ini pernyataan? Nah, kemudian kita masukkan dulu nilai X yang memenuhinya adalah negatif 1. Ketika negatif 1 kita substitusi ke 3X dikurang 4 sama dengan 2, apakah itu memenuhi? Nah, 3 dikali negatif 1 negatif 3, kemudian kita kurang dengan 4, hasilnya adalah seharusnya negatif 7. Nah, sedangkan di sini hasilnya adalah 2. Berarti ini nilai X-nya bukan negatif 1 ya. Berarti ini salah ya. Nah, karena ini salah, pernyataannya salah gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan bahwa, dan ini juga tertutup ya, kalimat tertutup. Sehingga ini adalah merupakan contoh dari pernyataan. Dia bernilai salah dan pernyataannya itu bernilai salah. Nah, kemudian ada lagi, semua lulusan matematika cepat mendapat pekerjaan. Nah, ini juga bukan merupakan pernyataan juga ya, karena ini tidak bisa kita tentukan salah atau benarnya. Semua lulusan matematika cepat mendapat pekerjaan. Belum tahu ya. Nah, sehingga ini juga tidak merupakan contoh dari pernyataan. Nah, artinya sehingga dapat kita simpulkan bahwa pernyataan itu adalah suatu kalimat yang memiliki nilai benar
atau nilai salah. Contohnya, rendang berasal dari Sumatera Barat. Benar ya? Nah, sehingga itu merupakan suatu contoh pernyataan gitu. Dan biasanya disimbolkan dengan huruf-huruf kecil. Misalnya P.2 rendang berasal dari Sumatera Barat gitu ya. Oke. Selanjutnya itu tadi tentang pernyataan, jadi jangan terbalik lagi ya, apa itu pernyataan dengan pertanyaan. Kemudian yang kedua itu tentang nilai kebenaran. Nah, pada pernyataan nilai kebenaran itu ada dua, hanya ada dua ya. Yang pertama ada benar dan ada salah. Kemudian dalam logika matematika, pernyataan itu dilambangkan dengan tau. Misal kita memiliki suatu pernyataan P, maka tau P. Ini dibaca tau ya. Nah, contohnya ini, kita memiliki pernyataan P itu 3 ditambah 8 sama dengan 38. Ini pernyataan kita. Apakah ini benar? Tidak ya. Nah, maka di sini maka tau P itu adalah S. Dan contoh pernyataan yang kedua adalah kita memiliki pernyataan Q, X dikurang 2 dikuadratkan itu sama dengan 2 dikurang X dikuadratkan untuk X bilangan real. Nah, maka di sini dapat kita cari nilai kebenarannya bahwa sehingga dapat kita simpulkan tau Q itu adalah benar. Karena ini kalau kita uraikan, X dikurang 2 dikuadratkan hasilnya adalah X kuadrat dikurang dengan 4X ditambah 4. Ini kita uraikan, ini hasilnya juga 4 dikurang 4X ditambah X kuadrat. Jadi hasil dari yang kanan itu sama dengan yang kiri, sehingga nilai kebenarannya itu adalah benar. Oke, selanjutnya itu ada operasi uner. Operasi uner ini dinamakan juga dengan negasi atau operasi ingkaran ya. Nah, dilambangkan seperti cacing ya. Bukan cacing nih ya, apa namanya ini? Nah, melengkung. Nah, kemudian maka kalau kita memiliki suatu pernyataan P, maka ingkaran dari pernyataan kita dilambangkan dengan negasi P, atau diartikan juga sebagai bukan P atau tidak benar bahwa P ya. Nah, contohnya kita punya P, pernyataan kita 4 tambah 4 sama dengan 16. Maka negasi dari ini maka adalah 4 tambah 4 tidak sama dengan 16, atau negasinya adalah tidak benar bahwa 4 ditambah 4 itu adalah sama dengan 16. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk nilai kebenaran antara pernyataan dengan negasinya itu bertolak belakang ya. Di sini pernyataannya ini nilai kebenarannya bernilai salah, sehingga ketika dinegasikan nilai kebenarannya menjadi benar. Itu tadi tentang operasi uner. Nah, selanjutnya di dalam logika kita juga ada mengenal operasi biner ya. Nah, untuk operasi biner dalam logika ada 4. Operasi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, sedangkan kalau di dalam matematika operasi yang kita kenal ada penjumlahan, pengurangan, gitu ya, pembagian, perkalian. Nah, untuk di logika ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kita akan bahas satu persatu ini. Pertama yaitu operasi konjungsi. Nah, operasi konjungsi dari dua pernyataan, misalkan kita punya pernyataan P dan pernyataan Q, maka ditulis P dan Q. Jadi lambangnya itu adalah seperti segitiga ya, segitiga tetapi tidak ada seperti huruf A lah ya. Nah, kemudian ini dibaca dengan P dan Q dan dia bernilai benar hanya apabila kedua pernyataan tunggalnya benar, dan untuk nilai kebenaran P dan Q lainnya maka P dan Q bernilai salah. Artinya dia hanya akan bernilai benar jika P benar dan Q benar. Kalau P salah dan Q salah maka salah ya. Atau P benar, Q-nya salah, itu juga salah ya.
Oke, nah kalau kita gambarkan ke dalam tabel kebenarannya seperti ini. Kalau dia benar-benar, maka P dan Q-nya akan bernilai benar. Kalau dia benar dan salah dan benar tetap salah. Salah dan salah ya. Nah, contohnya ini, kita memiliki pernyataan P, belah ketupat menjadi diagonal yang berpotongan tegak lurus. Q, 2 adalah bilangan genap. Nah, maka P dan Q, kita tinggal menggabungkan ini ya. Dengan kata hubungnya adalah dan. Belah ketupat mempunyai diagonal yang berpotongan tegak lurus dan 2 adalah bilangan genap ya. Nah, selanjutnya operasi disjungsi. Operasi disjungsi dalam logika itu ada 2. Ada namanya disjungsi eksklusif, ada namanya disjungsi inklusif ya. Nah, yang biasanya ditemukan sehari-hari, yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari itu adalah cuma disjungsi inklusif ya. Nah, tapi sebenarnya di logika itu ada 2. Nah, disjungsi eksklusif itu adalah 2 pernyataan P dan Q, lambangnya ini ya. Nih, seperti huruf P. Kemudian dibacanya P atau Q dan dia bernilai benar hanya apabila kedua pernyataan tunggalnya memiliki kebenaran yang berbeda dan nilai salah apabila P dan Q memiliki nilai kebenaran sama. Artinya bahwa jika P-nya benar, Q-nya juga benar, maka nilai kebenarannya adalah salah. Nah, berbeda dengan disjungsi eksklusif, disjungsi inklusif dibaca juga P atau Q. Nah, dia akan bernilai salah hanya apabila kedua pernyataan tunggalnya bernilai salah. Sedangkan untuk keadaan lainnya P atau Q bernilai benar. Nah, untuk disjungsi inklusif ini contoh sederhananya seperti ini. Nah, ketika 2 orang misalnya Ani dan Budi, Ani atau Budi disuruh menghapus papan tulis ke depan. Ani atau Budi, ya. Nah, pada disjungsi inklusif itu dia hanya bernilai benar ketika Ani membersihkan papan tulis ke depan, itu sudah benar. Nah, ketika Budi yang membersihkan itu sudah benar. Nah, ketika Ani dan Budi yang kedua-duanya menghapus itu juga benar. Nah, yang salahnya adalah ketika tidak ada satupun yang menghapus. Nah, berbeda dengan itu, kalau untuk di disjungsi eksklusif, dia hanya akan benar ketika Ani saja atau Budi saja. Kalau Budi dan Ani dua-duanya menghapus itu tidak benar kalau di disjungsi eksklusif. Kalau kita gambarkan pada tabel kebenaran, nih tabel kebenarannya ya, untuk eksklusif, dia hanya akan bernilai benar ketika ininya berbeda ya. Nilai kebenaran dari kedua pernyataannya berbeda. Ini kan sama, sehingga dia bernilai salah. Nah, sedangkan untuk yang inklusif, dia akan bernilai benar untuk kalau dia benar-benar, benar salah, salah benar, dan dia akan bernilai salah ketika salah-salah ya. Seperti contoh sederhana kita tadi untuk menghapus papan tulis, jika Ani tidak, Budi juga tidak, maka itu baru salah ya. Nah, untuk contohnya, kamera adalah alat visual, kamera adalah alat audio visual, tinggal kita gabungkan ya. Nah, di sini kita tahu bahwa kamera itu alat visual, benar. Kemudian kamera itu tidak merupakan alat audio visual, berarti ini salah ya, benar atau salah gitu ya. Nah, sehingga di ini yang benarnya kan hanya kamera adalah alat visual gitu ya, sehingga ini merupakan contoh dari disjungsi eksklusif. Nah, contoh selanjutnya yaitu jika P merupakan bilangan prima dan Q atau Q merupakan bilangan ganjil, ya. Nah, ini termasuk contoh dari disjungsi inklusif, karena di sini dapat kita artikan bahwa 7 ya merupakan bilangan prima, kemudian 7 juga merupakan bilangan ganjil, dan 7 merupakan bilangan prima dan bilangan
ganjil kedua-duanya gitu ya. Nah, untuk seterusnya pada logika matematika ini sampai pembahasan kita sampai pertemuan sampai habis logika nanti, yang akan kita gunakan adalah disjungsi inklusif ya, bukan disjungsi eksklusif. Nah, selanjutnya itu operasi implikasi. Operasi implikasi ditandai dengan tanda panah ya, tanda panah. Kemudian implikasi P maka Q itu hanya bernilai salah hanya apabila anteseden. Jadi P ini dinamakan dengan anteseden, kemudian Q dinamakan dengan konsekuen. Cara bacanya itu jika P maka Q ya, jika maka. Nah, dia hanya bernilai salah apabila P itu benar dan Q-nya salah, dan untuk nilai lainnya dia akan bernilai benar ya. Kalau di ke tabel kebenarannya ini, nah ini dia hanya akan bernilai salah jika konsekuennya, makanya yang salah ya. Nah, jikanya salah tapi makanya benar, dia tetap benar ya. Kalau dia salah, jika salah maka salah, dia tetap benar ya. Nah, ini sama untuk contohnya, berarti ketika kita tinggal menambahkan kata jika ya. Jika persamaan ini punya akar real, maka D kuadrat dikurang 4AC lebih dari 0 ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu operasi B-implikasi. Nah, untuk operasi B-implikasi itu dilambangkan dengan ini tanda panahnya kedua belah. Kalau tadi hanya ke Q, kalau ini kedua-duanya ya. Nah, ini dibaca dengan jika dan hanya jika. P jika dan hanya jika. Q ya, ini bernilai benar apabila kedua pernyataan tunggal mempunyai nilai kebenaran sama, dan bernilai salah apabila kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang berbeda. Tabel kebenarannya nih, kalau dia sama maka dia benar, jika dan hanya jika ya. P jika dan hanya jika Q S. Oke, untuk contohnya ini dua garis saling berputar tegak lurus jika dan hanya jika dua garis saling membentuk 90 derajat. Oke, selanjutnya yaitu tabel kebenaran. Tadi kita juga sudah melihat tabel kebenaran dari operasi-operasi tadi. Nah, untuk membuat tabel kebenaran, jika dia memuat n pernyataan tunggal di sini ya, maka banyak komposisi atau banyak baris nilai kebenarannya itu adalah 2 berpangkat n. Nah, seperti contoh kita ini tadi. Nah, contoh ini tadi, dia memiliki 2 pernyataan, ada P dan ada Q ya. Nah, maka di sini banyak barisnya, nilai kebenarannya adalah 2 pangkat n. Berarti n kita ada 2, P dan Q ya. Berarti 2 berpangkat 2, 4. Nah, sehingga kita buat ada 4 baris ya. Nah, di sini dia ada 2 kombinasi, ada benar, ada salah. Sehingga kita bagi untuk di baris pertamanya ini, kita untuk di P ini, pada kolom pertama kita akan menuliskan nilai benar sebanyak 2 pangkat n dikurang 1. Kalau dikurang 1 berarti ini n kita tadi 2 kurang 1 adalah 1, berarti 2 ya. Maka nilai benarnya kita tuliskan sebanyak 2 buah. B ya. S. Nah, untuk yang ini selanjutnya kita tinggal gerakkan ini 2, berarti ini 1 lagi ya. BS. Itu cara membuat tabel kebenaran. Nah, untuk tabel kebenaran ada 2, yaitu tabel kebenaran biasa dan tabel kebenaran singkat. Nah, sebenarnya 2 hal ini sama saja, tapi nanti tergantung dari ananda sekalian yang lebih pahamnya yang mana. Nah, oke, langsung kita praktekkan cara membuat tabel kebenaran. Nah, contohnya ini ya.
Nah, ini tabel kebenaran biasa dari pernyataan negasi P atau Q dan negasi R. Kita disuruh mencari nilai kebenaran dari ini. Nah, untuk di tabel kebenaran biasa, berarti kita harus membuat, berarti ada 3 ya. Pertama kita perhatikan pernyataannya ada P, Q, R. Berarti kita buat dulu P, Q, R. Nah, setelah kita buat P, Q, R, kemudian kita tentukan ternyata dia ada negasi P. Kita sediakan juga kolom untuk negasi P, kemudian ada juga negasi dari R. Nah, selanjutnya kita buat lagi kolom untuk yang Q dan negasi R. Q dan negasi R. Nah, setelah dapat ini baru nanti kita buat lagi kolom terakhir, yaitu untuk pernyataannya ini. Nah, ini dia untuk kolom tabel kebenaran biasa. Nah, kemudian seperti yang rumus kita tadi, bahwa untuk menentukan berapa banyaknya baris ke bawah ini, berarti dia ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 pernyataan, berarti 2 berpangkat N. Banyaknya ini ya, banyaknya pernyataan kita adalah 2 berpangkat N. Banyaknya komposisi. Banyak komposisi sama dengan, artinya adalah 2 berpangkat 3 ya. 2 berpangkat 3 sama dengan 8 ya. 8. Nah, sehingga ada 8 baris nanti. 8 baris berarti 4 untuk nilai benar ya. Kemudian ada 4 juga untuk salah ya. Oke. Nah, untuk ini berarti tinggal 2 benar, 2 salah ya. Kemudian salah, benar, salah. Nah, untuk ini berarti 1 lagi ya, benar, salah, salah. Oke, nah kemudian negasi dari P. P kita negasikan, artinya nilai kebenarannya menjadi sebaliknya. Berarti ini jadinya salah ya, salah. Dan ini adalah benar. Nah, setelah itu negasi dari R ya. Negasi dari R ini dia. Oke. Kemudian kita operasikan lagi Q dan negasi R. Antara Q nih ya. Lebih apanya kita warnai. Ini. Q dan negasi R ya. Q dan negasi R. Nah, ini dia. Nah, benar salah. Tadi ingat kalau di dan, dia hanya akan bernilai benar ketika kedua-duanya benar ya. Nah, kalau yang benar salah, salah dan salah benar, itu dia akan bernilai salah ya. Nah, berarti ini dia hanya akan bernilai benar ketika benar-benar. Isi dulu yang benar-benar. Ini berarti ini benar ya. B dengan B benar ya. Ini mana lagi yang benar-benar nih ya. Ini benar-benar. Nah, artinya selainnya ini adalah benar salah, salah benar salah. Berarti ini bernilai salah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi tentang negasi P atau ini negasi Q dan R tadi ini ya. Negasi P tadi ini. Nah, ini kita operasikan dengan, kita gunakan ini dengan ini. Oke. Tadi kita menggunakan disjungsi tadi ya, ini atau ya. Kalau atau dia hanya akan bernilai salah ketika salah ya. Nah, berarti mana yang salah? Ya, salah berarti salah. Salah benar, salah juga salah, benar salah, benar salah. Oke, sehingga dapat kita dapatkan nilai kebenarannya ternyata adalah ini ya, salah benar, salah, benar. Oke, nah kemudian kita lihat lagi tabel kebenaran singkat ya. Untuk tabel kebenaran singkat, berarti pertama kita isi dulu P ini sama seperti biasa. Kita isi dulu P, kemudian kita isi dulu Q, kemudian R,
Di sini kita kerjakan pertama terlebih dahulu adalah kalau dia ada negasinya berarti negasinya benar, negasinya berarti ini adalah salah. Nah, kemudian untuk R-nya juga ini berarti salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar. Nah, selanjutnya kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung berarti ki dan negasi R. Nah, kita mau mengerjakan ki dan negasi R, berarti pertama kita kerjakan dulu ki dan negasinya, bukan dengan R-nya ya, tapi dengan negasinya. Ini. Nah, dan tadi dia hanya akan bernilai benar ketika kedua-duanya benar. Ini dia, ini benar, kemudian ini benar, dan selebihnya adalah salah ya, salah. Kemudian selanjutnya yang kita operasikan adalah negasinya ini, negasi dari P, kemudian dengan hasil ini. Nah, berarti ingat dia ini atau ya, atau berarti dia hanya akan bernilai salah ketika salah-salah. Ini salah, salah benar itu benar, salah-salah salah, kemudian salah-salah, salah, benar salah benar, benar benar benar, benar salah benar, dan juga benar. Nah, sehingga inilah hasil dari nilai kebenarannya. Nah, coba perhatikan, Anda perhatikan antara tabel kolom G dengan kolom I ini ya. Perhatikan sama S, S, B, B, S, S. Nah, sama ya. Nah, dan kesimpulannya juga sama, sehingga kolom kebenaran biasa dengan kebenaran singkat itu sebenarnya sama saja. Tabel kebenaran biasa kita harus cari satu persatu dulu, cari negasi P-nya, cari negasi R-nya, kemudian cari ki dan negasi R gitu. Nah, tapi untuk tabel kebenaran singkat itu kita cukup hanya menuliskan apa yang ada di sini. Kita tuliskan, tapi kita jadikan satu kolom, untuk negasinya juga satu kolom. Nih, kita tuliskan, kemudian baru kita cari gitu ya. Nah, untuk mencarinya, kita cari terlebih dahulu yang jika ada negasi, cari negasinya. Kemudian dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Itu kuncinya ya, dalam membuat tabel kebenaran. Nah, semoga tabel kebenaran ini dapat dipahami. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pernyataan dan operasinya. Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar nanti di bawah ini. Nah, untuk latihannya silahkan kerjakan di kelas Edmodo dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pada video berikut kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang pernyataan dan operasinya, yaitu pada subbab aplikasi logika dalam jaringan listrik. Silahkan dibaca dahulu materinya sebelum kita pertemuan minggu depan. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.